Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya melihat ada ini kubis yang kebetulan sudah mulai berisi. Tapi katanya ini waktu penanamannya ini bertahap, ada 3 kali tahapan dalam penanaman, sehingga ada yang sudah berisi, ada juga yang masih kuncup seperti ini ya. Tapi kalau dihitung dari mulai tanam sekarang ini, yang rata-ratanya untuk yang sudah berisi, Pak, sudah berapa bulan? Kalau sampai panen 3,5 bulan, Pak. Yang ini sekarang berapa bulan? 2,5 bulan. Umurnya sekarang ini udah 2,5 bulan. Meskipun ditanam hanya di halaman rumah saja dengan menggunakan polybag, tapi alhamdulillah pemirsa bisa disaksikan sendiri, ternyata kubis bisa ditanam dalam polybag yang sekecil ini ya, ternyata menghasilkan. Beliau ini termasuk orang yang sabar, yang rajin. Di halaman rumahnya sendiri ini bukan hanya kubis saja, ada beberapa jenis sayuran. Tuh pemirsa, ada sejenis sawi-sawian, selada pokoknya banyak, tomatnya. Ada yang warna ungu, ada juga yang warna hijau. Beliau menggunakannya ini dengan media tanam yang sederhana saja, dengan tanah, tidak menggunakan media tanam khusus. Kalau orang lain itu menggunakan cara hidroponik, kalau ini bukan hidroponik. Kita lihat di bagian belakang ini ada bibit-bibitan juga. Tuh, pemirsa, ada bibit bawang, kemudian ada bibit cabai juga, dan tanaman cabai yang sudah besar, yang sudah tua, sudah bisa menghasilkan, dan ada sayur-sayur yang lainnya. Tapi saya ingin tahu, Pak Muhammad, kenapa Bapak menanam sayuran di halaman rumah, Pak? Dikarenakan ini banyak, Pak, buat ini apa tuh, buat Nambah resiko ya. Oh, Tidak harus beli dari pasar semuanya. dari warung ya. Nah, bisa disaksikan sendiri pemirsa. Jadi beliau ini sebenarnya hanya untuk konsumsi sendiri saja, demi untuk kesehatan, supaya bisa makan sayur-sayuran yang segar tentunya. Sebab kalau kita beli dari pasar itu belum tentu kesegarannya ya, pematnya. Ya, ya. Belum tentu kesegarannya, karena kalau dari pasar itu barangkali cara penanamannya, kemudian cara pemberantasan hama dan penyakit pun mereka mungkin menggunakan insektisida atau fungisida yang dengan cara yang tidak teratur. Kalau Pak Mamat kan ini dengan aturan tertentu, bahkan kadang-kadang dipencet banyak. Ya, Kalau ketemu dengan ulat, cukup dipencet saja. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan pestisida, pemirsa. Ini menarik sekali. Saya merasa bangga, ternyata di lingkungan kita ada orang yang mau mengelola halaman rumahnya, manfaatkan halaman rumah yang sesempit ini, tapi bisa bermanfaat untuk kehidupan keseharian. Pak Mamat menggunakan media tanamnya ini apa saja campurannya? Pupuk kandang. Ada pupuk kandang, Ya. tanahnya tanah apa? Tanah itu apa tuh? Lebu donawi, Pak. Oh, daun bambu Ya. yang dibakar dulu. Iya, yang dibakar dulu. Kalau tanahnya sendiri dari kebun bambu juga? Iya. Tanah dari kebun bambu, kemudian daun bambu juga dibakar, dijadikan abu, ditambah dengan pupuk kandang. Pupuk kandang. Pupuk kandangnya menggunakan Pupuk domba. bayi domba ya. Ya. Bandingannya biasa ditakar atau tidak?
ditakar. Takarannya Takar satu ke satu. 1-1-1. Satu tanah, satu pupuk kandang, Ya. satu daun bambu bakar. 1-1-1 untuk campurannya. Nah ini pemirsa, sekarang ini sudah berisi. Kalau menurut pengalaman Pak Muhammad, ini mungkin bisa dipanen Oh, 1 bulan lagi 1 bulan lagi, ini bisa dipanen. dipanen. Ya. Untuk pemberantasan hama ini sebenarnya kalau macam kubis begini sulit tidak Pak Mat? Enggak Bulan? sulit. Enggak sulit. Waktu mau melingkup langsung di kontrol terus. Harus dikontrol, jangan sampai ketika mau menutup Tuh, semacam ini, jangan sampai kena ulat, barangkali ya. Kalau kena ulat nggak mau nutup ya. Iya. Nah semacam ini ada juga Ya. yang rawing-rawing begini, tuh kan ya. Ini kalau kena ulat sampai ke kuncupnya nanti tidak akan mau menutup. Artinya tidak akan membentuk seperti ini, tidak akan padat. Kalau daun kuncupnya rusak Pak Muhammad ya. Iya, ya. Untuk pemupukan, Pak Muhammad menggunakan apa ini waktu pemupukan mingguan atau bulanan? Itu saya bias Pak, sama pupuk kandang dia rendam. Air beras Ya. disiramkan ke pupuk Ini kandang, pupuk kandang. kemudian dibiarkan berapa hari? 5 hari 1 minggu. Oh, selama 1 minggu ya, Iya. dibiarkan, ditutup rapat Tutup rapat. dalam kaleng barangkali ya, Iya, ya. dalam kaleng cat, kemudian ditutup rapat, dibiarkan 1 minggu. Itu dipakai siraman, Iya, disiram atau dicor. dicorkan. Ya. Untuk dosisnya sendiri, kira-kira berapa gelas untuk 1 pohon? 1 pohon 1 gelas. Oh, Ya. durasinya selama berapa hari? 1 minggu Pak. 1 minggu 1 Iya. kali. Tinggal hitung sendiri pemirsa, jika kita punya kubis sebanyak 20 pohon, berarti kita harus mencairkan pupuk kandang ditambah dengan air beras sebanyak 20 gelas ya. Ya. Tinggal begitu saja. Ini sudah nyata sekali. Saya kira kalau dibandingkan dengan yang di alam langsung, ini tidak terlalu mengecewakan. Pertumbuhannya cukup, kalau memang hanya sekedar di polybag begini saja, polybag kecil, tapi pertumbuhannya cukup lumayan. Artinya jika kita mau ya, dengan hanya lahan yang sempit saja seperti ini cukup memuaskan. Yang paling penting barangkali yang harus kita ingat, bahwa pemanfaatan halaman rumah itu tentu kita harus ingat demi kebutuhan kita sendiri keseharian, jangan sampai membeli terus. Yang idealnya kita mampu mengelola lahan sempit yang kita miliki dengan cara yang dilakukan oleh Pak Mamat ini, kita pun bisa, pemirsa ya. Seperti ini, berbagai jenis sayuran ditanam
untuk kebutuhan keseharian. Nah, untuk Pak Mamat sendiri menanam seperti ini karena hobi? Karena hobi Pak. Di kebun juga suka mau menanam begini, sayuran? Juga sama. Oh, ini karena hobi pemirsa ternyata. Memang manusia kalau sudah hobi, yang dilakukannya itu dengan sukarela, dengan senang hatinya, Pak Mamat. Mohon maaf pemirsa karena kebetulan ini berada di pinggir jalan, jadi suara kendaraan terdengar terus tuh kan. Si Kang Mas kulan ya, karena suara kendaraan bising ya, mohon maaf. Jadi suara yang tertangkap itu segala macam ada. Barangkali untuk informasi kali ini tentang cara pemanfaatan lahan pekarangan rumah yang ditunjukkan oleh Pak Mamat yang berada di Desa Cidulang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Saya dapat bisikan dari Pak Mamat, katanya kalau menanam kol di halaman rumah itu sebenarnya mestinya memilih jenis kol yang ukurannya besar. Kalau yang kecil ini seperti ini karena mengingat di halaman rumah, tapi idealnya yang lebih besar ukurannya agar tampak lebih bagus hasilnya. Untuk menanam kol itu kalau hanya sekedar untuk hiasan, kita harus pertimbangkan supaya lebih bagus ukurannya yang lebih besar. Perlu diketahui ada banyak ragamnya, baik melihat dari situasi ketinggian lahan pematnya, ataupun jenis bibit dari ukurannya. Ada yang ukuran kecil, 2 kilo atau sampai 5 kilo. Oh, gitu. Tergantung. Yang ukuran besarnya sampai 5 kilo. 5 kilo. Yang ukuran kecilnya 2 kilo, 1 kilo. Pengaruh ketinggian juga, ketinggian lahan ya, MDPL-nya. Kalau ini jenis MDPL yang di dataran rendah ya. Ya, dataran rendah. Di bawah 1000 MDPL. Sebab ada jenis yang di atas 1000 MDPL. Nah, ini 2 kilo mah Pak. Terpasak lagi Pak. Oh gitu. Pasak 2 kilo. Jadi meskipun sekecil ini, nanti kalau sudah tua, ini bisa mencapai 2 kilo. 2 kilo setengah, 2 kilo. Meskipun tampaknya kecil. Kalau bulat ya, bulat. Jenis kol bulat ya, yang hijau itu. Iya. Namanya green biasanya itu. Jenis green. Saya cukupkan sekian saja dan mohon maaf ke Pak Mamat khususnya. Terima kasih juga telah memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan informasi ini sehubungan dengan pemanfaatan halaman rumah. Nanti perkembangannya kita lihat lagi ke depan kalau ini sudah benar-benar maksimal pertumbuhannya sampai waktu dipanen. Mudah-mudahan kesini lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.